ini aku ingin mencoba bertahan hidup di pulau terpencil selama 100 hari. Dengan sumber daya yang terbatas, aku harus bisa bertahan hidup dan membangun pulau yang kecil ini menjadi pulau yang besar dan makmur. Tapi itu semua tidak mudah. Dengan semua rintangan yang harus aku jalani, aku tidak boleh mati karena ini semua adalah mode hardcore. Tidak! No! Dan untuk mengawali ini semua, let's go kita langsung saja mulai dari hari pertama. Hari pertama, aku spawn di pulau terpencil yang dikelilingi lautan samudera. Oke guys, jadi kita terdampar di pulau terpencil ini. Wah, tapi di sini ada pohon sama ada sugarcane. Oke, kita langsung ambil. Dengan adanya sugarcane ini, nanti aku bisa memanfaatkan untuk membuat gula untuk pemanis di secangkir kopi. Aku pun menanam kembali sugarcane-nya supaya lebih banyak. Aku pun lanjut untuk menebang pohon untuk pertama kalinya. Setelah mendapatkan beberapa kayu, aku pun langsung membuat crafting table pertamaku. Dan pertama-tama, aku harus membuat beberapa peralatan penting untuk kita bisa bertahan hidup ke depannya, seperti shovel dan juga pickaxe. Supaya pohonnya nggak punah, aku harus menanam kembali pohon ini dengan sapling-sapling yang berguguran dari daun-daunnya. Setelah menanam pohon, kali ini aku akan mencari biji-biji kehidupan. Karena dengan biji-biji kers ini, kita bisa menanamnya supaya kita bisa makan nantinya. Aku pun langsung bikin pertanian kecil untuk pertama kalinya. Aku juga melihat bunga-bunga yang indah bermekaran. Dan rencananya, aku pengen ngasih bunga-bunga ini ke para mantan. Tapi daripada ngasih bunga ini ke para mantan, lebih baik aku lempar aja ke laut. Karena siapa tahu, nanti ada putri duyung yang mau nikah sama aku. Karena aku punya beberapa sisa kayu, aku pun langsung membuat perahu pertamaku supaya aku bisa jalan-jalan di sekitar pulau. Dan sesampainya di perjalanan, aku melihat ada benda misterius aneh yang sangat besar di dasar laut. Itu apa guys? Sepertinya UFO terdampar. Anjir, ini bukan UFO anjir. Wah, sepertinya ini kapal nelayan yang terdampar. Ada kertas banyak. Lumayan kita bisa bikin buku nanti. Oke, siapa tahu ada harta karun lagi. Wih, ada lagi, satu lagi, let's go. Besi. Oke, let's go. Kita langsung saja ambil semuanya guys. Setelah mendapatkan beberapa item dari bangkainya kapal Titanic, aku pun langsung kembali ke pulau dan membuat beberapa item yang terbuat dari besi seperti bucket dan kapak besi. Aku pun kali ini berinisiatif untuk membuat tempat menambang. Aku pun langsung ambil beberapa bebatuan dan juga gravel. Selain gravel, aku juga menemukan biji kopi untuk pertama kalinya. Dengan biji-biji ini, aku pun langsung membuat obor sebagai penerangan nanti malam. Setelah mining banyak tanah dan juga gravel, aku pun kembali ke atas pulau dan membuat banyak coarse dirt. Dimana coarse dirt ini yang akan aku gunakan untuk memperlebar pulau kita. Sepertinya gandum kita udah besar. Let's go, kita langsung panen. Oke, sekarang kita langsung tanam kembali biji kersnya. Dan sekarang kita langsung bikin sari roti pertama kita. Let's go. Akhirnya kita bisa makan guys. Wait a minute, ini udah mau malam anjir. Wait. Kita harus bikin rumah. Dengan semua bahan yang aku punya, aku pun langsung bikin rumah seadanya. Dan tak lupa, aku harus bikin pintu supaya nanti pasukan Genji gak bisa masuk. Gak bisa tidur anjir. Ini udah malam, gak punya kasur. Waduh. Woi, Genji. Aku pun tawuran sama pasukan Genji. Dan aku juga diajak duel sama Spiderman. Setelah berhasil mengalahkan Spiderman, aku mendapatkan string. Aku gunakan string ini untuk membuat pancing supaya persediaan makanan kita lebih banyak. Di hari kedua, aku mulai jalan-jalan lagi di sekitar pulau. Dan aku melihat ada gundukan tanah yang aku bisa manfaatkan untuk ambil tanahnya supaya kita bisa memperlebar pulau kita. Aku pun langsung bikin terowongan supaya kita bisa masuk ke dalam. Aku pun langsung gali ke bawah dan aku pun langsung ambil dirt dan juga gravel. Setelah bahan sudah terkumpul, aku kembali campurkan tanah dan gravel supaya menjadi coarse dirt. Dan kali ini, aku akan memperlebar pulau kita supaya lebih lebar dan epic. Let's go, kita langsung lebarkan pulaunya. Dan akhirnya pulaunya sudah jadi 50%. Karena aku kehabisan bahan, jadi aku harus mencari bahan lagi. Karena aku lupa gak ngasih penerangan, aku kedatangan kuntilanak di atas pulau. Oh my godness, jangan kesini. Jangan hancurkan pulauku. No! Setelah beberapa hari aku tawuran sama Spiderman, akhirnya aku punya banyak string di mana aku bisa membuat wool dan aku bisa membuat kasur pertamaku. Let's go, kita langsung bobo. Aku udah gak sabar bobo. Kebesokan harinya, aku pun melanjutkan untuk melebarkan pulauku.
Dan akhirnya pulaunya sudah jadi. Karena di sini aku sendirian, aku membutuhkan teman. Dan kali ini aku akan membuat farm XP. Dengan farm XP, siapa tahu kita bisa mendapatkan zombie villager. Dan let's go kita mencari bahannya dulu. Setelah semua bahan sudah terkumpul, sekarang kita langsung saja membuat farm XP-nya. Untuk farm XP-nya, aku akan membuat jauh dari pulau supaya lebih aman. Setelah sudah siap, let's go kita langsung membuat farm XP. Let's go! Dan akhirnya farm XP atau farm mobsnya sudah jadi. Kini aku sudah bisa farming XP sekalian kita mencari zombie villager. Supaya lebih mudah kita mencari zombie villagernya, aku ganti kaca bagian bawah farmnya. Setelah sudah siap, let's go kita farming lagi. Oke, akhirnya zombie villager pertama kita. Selamat datang Pak. Oke, kita harus keluarin pelan-pelan nih guys. Oke, hati-hati. Awas. Wait a minute, ini ada matahari coy. Bentar, ngambil perahu. Pak, jangan kesini Pak. Pak, kena matahari Pak. Loh, kita harus selamatkan. No, jangan mati Pak, jangan mati. Aku yang mau mati anjir, nyawaku tinggal satu. Bentar, kita harus kasih air. Hampir saja mati nih. Waduh. Oke, sekarang kita sudah malam, jadi kita bisa bawa dia ke bawah pohon, oke? Supaya lebih aman, let's go. Nah, Bapak di sini Pak. Keesokan harinya, aku berinisiatif untuk membuat jamu untuk menyembuhkan Bapak villagernya. Aku panen sugarcane dan aku pun langsung membuat gula. Dan bahan selanjutnya, aku membutuhkan brown mushroom, di mana brown mushroom bisa aku dapatkan di Nether. Jadi aku harus membuat portal. Aku mencari beberapa frost diamond supaya aku punya diamond pickaxe. Aku langsung bikin diamond pickaxe dan aku pun langsung mencari obsidian. Aku pergi ke dasar bumi untuk mencari lava dan aku pun langsung kasih air supaya menjadi obsidian. Aku ngambil beberapa obsidian dan let's go kita langsung bikin portal pertama kita. Setelah portalnya sudah jadi, aku pun langsung OTW pergi ke Nether untuk mengambil brown mushroom. Setelah mendapatkan brown mushroom, aku pun langsung membuat fermented spider eye. Aku pun langsung bikin, dan kali ini aku membutuhkan apel supaya kita bisa membuat golden apple. Setelah mendapatkan apel, aku OTW lagi ke Nether untuk mencari emas. Aku pun pergi ke basement Riemann dan aku pun disambut sama bocil FF. Setelah berkeliling basement Riemann, akhirnya aku menemukan tumpukan emasnya. Aku pun langsung ambil emasnya supaya kita bisa membuat golden apple. Dan tinggal satu bahan lagi, di mana aku membutuhkan blast root supaya kita bisa membuat brewing stand. Aku pun langsung tawuran sama pasukan Ghost Rider. Setelah bahan sudah terkumpul, aku pun langsung membuat brewing stand. Aku juga membuat botol untuk wadah jamunya. Pertama-tama, aku harus isi botol ini dengan air. Setelah itu aku masukkan ke dalam brewing stand dan aku pun campurkan dengan fermented spider eye supaya airnya bisa menjadi poison of weakness. Setelah itu aku campurkan dengan gunpowder supaya menjadi splash poison of weakness. Oke, jamunya udah jadi. Sekarang kita pertama-tama kasih jamunya dulu dan kita kasih golden apple. Let's go! Oke, akhirnya. Wah, penduduk pertama kita. Wah, kasih nama siapa ya guys ya? Aku kasih nama Pak Solikin nih. Oke, let's go. Sekarang pertama-tama aku akan bikin komposter supaya dia bekerja sebagai petani. Oke, sekarang kita langsung saja keluarkan. Ayo Pak Solikin, jadi petani. Pak Solikin, jadi petani Pak Solikin. Kenapa malah di situ Pak Solikin? Hei! Dan kali ini aku berinisiatif untuk mengoleksi beberapa armor seperti armor emas dan juga armor iron. Oke, kita langsung saja taruh. Nah, di sini kita sudah punya koleksi armor gold. Dan sekarang let's go kita nyari iron supaya kita bisa bikin armor iron. Bentar. Sepertinya ada yang ngajak duel. Wah! Berani-beraninya kau di sini. Aku pun mining banyak biji keras besi. Setelah mendapatkan banyak biji besi, aku pun kembali pulang untuk memasak biji-biji besinya. Setelah semuanya sudah masak, let's go kita langsung bikin full armor iron. Keesokan harinya, di hari ke-31 sampai 40 ini, aku berinisiatif untuk memperlebar lagi pulaunya. Dan pertama-tama, let's go kita langsung saja mencari bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti gravel dan juga dirt. Aku pun langsung campurkan supaya kita bisa membuat coarse dirt. Setelah semua bahan sudah siap, let's go kita langsung perlebar pulaunya supaya lebih epic lagi. Let's go!
Dan akhirnya sekarang pulaunya sudah lebih lebar lagi. Aku juga membuat gundukan tanah di belakang sana seperti bukit supaya lebih epic lagi nanti ketika kita membangun bangunan lagi. Tapi sebelum itu, pertama-tama kita harus membangun ulang pertanian lagi. Let's go, kita langsung buat pertaniannya. Let's go. Wait a minute, ada Pak Herman. Pak Herman, lama tak jumpa. Wah, Pak Herman bawa kawan baru ya. Woi, Pak Herman, kamu jualan apa Pak Herman? Mangrove. Woi, aku pengen pohon mangrove. Oke, pertama-tama kita harus jadikan Pak Solikin petani dulu supaya lebih gampang kita mendapatkan emerald. Let's go, ayo Pak Solikin. Kamu harus jadi petani Pak Solikin. Nah, setelah itu baru kita langsung beli emerald sebanyak-banyaknya. Let's go. Oke, Pak Herman, aku butuh mangrove. Let's go, pohon mangrove. Oke, sekarang kita langsung saja tanam pohon mangrove-nya di sini. Sepertinya di sini harus ada danaunya ya, tapi gak apa-apa. Pertama-tama kita harus kasih air dulu di sini ya. Oke, akhirnya danaunya udah jadi. Nah, sekarang aku pengen bikin air terjun, jadi kita harus naik dulu ke atas sana. Oke, sekarang kita langsung kasih air di sini supaya jadi air terjun. Hoho, let's go, kita punya air terjun. Setelah membuat air terjun, kali ini aku berinisiatif untuk memanfaatkan sapling-sapling yang aku punya. Aku tanam pohon-pohon ini di sekitar belakang pulau. Supaya tanaman-tanaman itu cepat tumbuh, aku pun OTW pergi ke neraka untuk mencari bone block supaya aku bisa membuat bone meal dan mempercepat pertumbuhan pohon-pohonnya. Dan di dalam nether, aku juga sempat diajak duel sama atlet panah. Setelah cukup mendapatkan banyak bone meal, let's go, kita langsung tumbuhkan pohon-pohonnya. Oke, wah, pohon mangrove-nya udah tumbuh. Oh, epic banget, kayak pohon beringin coy. Pasti pohon ini horor banget. Dan di hari ke-41 sampai 44 ini, aku berinisiatif untuk merenovasi rumahku. Aku membuat ulang rumah pertamaku ini. Dan aku juga akan membuat storage room. Dan let's go, kita langsung bangun rumahnya. Let's go. Oke, akhirnya rumah kita udah jadi di atas sana. Wah, udah epic banget ya. Abis ini kita room tour rumah kita. Dan di sini di bawah ada storage room. Oke, ini storage roomnya gelap coy. Nanti ditempatin party nih ya sama para jamet. Oke, kita kasih lampu dulu. Nah, ini rumah kita. Let's go. Rumah kita pertama ya. Jangan lupa kita kasih lampu supaya gak ada jamet yang bobok di sini. Dan di hari ke-44 aku jalan-jalan di sekitar pulau. Aku ketemu sama Pak Solikin. Dan setiap hari aku sebenarnya kasihan sama Pak Solikin karena dia selalu sendirian. Aku berinisiatif untuk mencari temannya Pak Solikin. Jadi aku harus mencari zombie villager lagi. Aku pun langsung OTW pergi ke farm mobs untuk mencari zombie villager lagi. Berhari-hari aku farming sampai pada akhirnya aku ketemu sama zombie villager lagi. Oke, zombie villager lagi. Wah, temannya Pak Solikin. Let's go, let's go, let's go. Kita langsung bawa. Oke, hati-hati jangan sampai kebakaran lagi. Let's go. Oke Pak, let's go, let's go, let's go. Oke, sekarang kita langsung saja kurung dulu supaya aman. Let's go, langsung, let's go, let's go. Langsung masuk. Tutup. Nice. Oke. Wih, oh my goodness. Ada burung ababil. Wah, burung ababil. Wah. Keesokan harinya, aku pun langsung siapkan jamu-jamuannya supaya kita bisa menyembuhkan zombie villager kita yang kedua. Let's go. Oke, penduduk kedua kita. Wah, kita kasih nama siapa ya? Oke, aku kasih nama Ibu Sulastri. Karena kita sudah punya 2 villager, jadi aku kali ini berinisiatif untuk membuat farm breeder. Kita akan nikahkan Bapak Solikin dan Ibu Sulastri. Dan let's go, kita langsung bikin farm breedernya. Let's go. Oke, farm breedernya udah jadi. Oke, di sini sudah ada pertaniannya dan di sini ada kasurnya. Nah, di sini belum dikasih air ya. Jadi kita harus kasih air dulu di sini. Jadi nanti villagernya bakal masuk ke sini bocil-bocilnya dan akan kena air ke sini. Dan di sini juga ada airnya di atas. Jadi waktu nanti villagernya udah besar, dia akan otomatis ke atas ke sini. Dan kita harus kasih air supaya nanti villagernya ke keretanya. Let's go. Oke, nah jadi nanti villagernya akan ke pojok sini dan kita bisa mengambil villagernya nantinya. Oke, sekarang kita langsung saja masukin Pak Solikin dan Ibu Sulastri. BTW mana Pak Solikin ini? Pak Solikin. Hei, anjir malah senam di situ anjir. Hei, Pak Solikin. Ayo Pak Solikin langsung masuk Pak Solikin. Aku akan kenalkan kamu sama Ibu Sulastri. Pak Solikin malah kabur anjir. Ayo ikut aku Pak Solikin. Nah, gitu. Wait a minute. Ini kenapa Pak Herman malah ikut-ikut? Pak Herman turun Pak Herman. Pak Herman. Sorry Pak Herman. Aku terpaksa melakukan ini. Sorry. Anjir.
Ampun! Aku pun langsung masukin Pak Solikin. Aku kenalkan Pak Solikin sama Ibu Sulastri dan aku pun langsung nikahkan mereka supaya mereka bisa punya anak. Aku pun mengintip dari jendela dan akhirnya Ibu Sulastri sama Pak Solikin mau menikah. Oke, mereka mau nikah. Let's go. Wih, bocilnya sepertinya udah lahir. Oh, bocil. Let's go. Akhirnya kita punya teman mabar FF. Let's go. Hari ke-56 sampai 65 ini aku berinisiatif untuk menjelajahi di dalam goa. Siapa tahu kita ketemu sama harta karun dan tempat baru yang belum pernah kita datangi. Setelah kita sudah mempersiapkan bekal kita, aku pun langsung masuk ke dalam dan pertama-tama aku ketemu sama Loose Cave. Aku juga ketemu sama bunga yang besar banget dan aku juga disambut sama kuntilanak. Halo Ibu Kunti, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oh my godness. Di perjalanan, aku ketemu sama Redstone, di mana aku akan memanfaatkannya supaya kita bisa membuat kompas, supaya nantinya kita nggak tersesat di jalan. Oh my godness, wait a minute guys, sepertinya aku melihat sesuatu. Bentar, kita harus lompat dulu ke sini. Oh my godness, ini rumahnya Warden. Oke, kita harus lompat ke bawah guys. Oke, hati-hati. Au! Woi, api. Woi, api. Hep. Untung ada air di sini anjir. Oke, sepertinya di sini ada suara-suara. Kita harus hati-hati. Bentar, di sini ada chest. Oke, let's go, kita langsung saja ambil chestnya. Wih, kuku bima rasa anggur. Wow, lumayan. Let's go, kita langsung ambil. Oke, kita sekarang lanjut next. Di sini sepertinya ada chest lagi. Woi, apa itu suara-suara? Aku juga gak tahu guys. Bodoh amat. Let's go, kita langsung ambil. Wih, dapat buku kesucian. Let's go. Oke, sekarang sepertinya kita harus pulang ya, karena sepertinya aku mendengar sesuatu yang aneh. Tuh, kan? Dia sudah keluar, guys. Aku nggak mau lawan dia, guys. Capek anjir. Aku pasti kalah sih. Oke, pertama-tama aku akan kasih bunga dulu di sini. Nah, ini bunga yang sudah aku dapetin dari Loose Cave. Oke, cantik banget coy. Dan aku juga campurkan buku Luck of the Sea ke pancingnya aku supaya lebih epic lagi pancing kita. Aku pun mencoba langsung mancing dan ternyata aku mendapatkan barang-barang yang epic. Ya, aku mendapatkan buku-buku lagi yang sangat epic. Aku mendapatkan piercing. Bahkan aku juga mendapatkan bow yang ada power 3 sama infinity-nya. Dan ini sangat epic banget. Oke, wah ini bow ajaib coy. Ini bisa selamanya kita nggak habis-habis arrow-nya. Let's go. Dan setelah ditinggal beberapa hari, Pak Solikin sama Ibu Sulastri sepertinya bikin anak terus. Aku juga kaget. Ya, dia terus bikin bocil. Aduh, oh my godness. Itu anaknya banyak banget anjir. Woi, udah pak. Waduh, ini sepertinya kita harus bikin sesuatu nih ya. Kita harus bikin pasar nih, let's go. Ya, di hari ke-66 sampai 75 ini, aku berinisiatif untuk membuat pasar. Di mana pasar ini akan ditempati sama para anaknya Pak Solikin, supaya mereka nggak jadi pengangguran. Pertama-tama kita harus mencari bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan aku nggak sengaja ketemu sama anaknya Valentina Rossi. Dan setelah beberapa hari aku mencari bahan-bahannya, aku pun langsung kembali pulang untuk memasak semua bebatuannya supaya kita bisa membuat berbagai macam batu-batuan. Setelah semua bahan sudah siap, let's go, kita langsung membuat bangunan pasarnya. Let's go! Oke, sekarang selanjutnya kita akan langsung kirimkan para anaknya Pak Solikin ini ke pasar supaya mereka bisa bekerja. Let's go. Oke, sekarang kita langsung saja satu persatu masukin supaya mereka bisa bekerja. Oke, di sini kita akan jadikan dia lecture dulu. Oke, satu villager udah masuk dan sekarang kita lanjut ke villager selanjutnya. Nah, di sini ada smoker. Let's go. Dan setelah membuat pasar di hari ke-76 sampai 81 ini, aku pengen lanjut untuk melengkapi koleksi armornya aku. Selanjutnya, aku akan mencari full armor diamond. Pertama-tama, aku pun langsung pergi ke gua untuk mencari banyak frost diamond. Woi, jamet. Jangan ganggu aku.
Dan di perjalanan mencari Frost Diamond, aku ketemu sama bangunan yang unik. Ya, sepertinya ini adalah rumahnya si Breeze si angin topan. Aku pun langsung masuk ke dalam dan ini adalah kesempatan aku untuk mendapatkan item-item yang epic yang ada di sini. Aku pun langsung berinisiatif untuk melawan para mobs yang ada di dalam sini supaya kita mendapatkan kunci rahasianya. Oke, sepertinya kita udah dapat satu kunci dan let's go kita nyari lagi kuncinya. Let's go. Ayo maju kau kalau berani. Anjir teleport. Wah, berani-beraninya teleport. Ayo kalau berani sini. Nice. Akhirnya kita menang. Let's go. Wuih, dapat satu kunci lagi. Let's go. Oke, sekarang kita langsung saja buka. Oke, dapat apa ini? Dapat apa itu anjir? Itu onde-onde kah? Weh, oh my godness. Oke, sekarang satu lagi. Oke, kita langsung saja buka. Apakah kita mendapatkan barang yang epic? Sepertinya kita dapat minuman. Wih, dapat Frost Diamond juga. Let's go. Let's go. Setelah aku mining banyak Frost Diamond, aku pun kembali pulang dan aku pun langsung membuat full armor diamond untuk koleksiku selanjutnya. Oke, akhirnya kita punya apa ini? Anjir. Wah, aku diajak mabar sama Buci Lab App. No way. Anjir, aku kebakar. Oke. Nah, oke, sekarang kita tutup aja dan let's go kita langsung taruh armornya. Let's go. Sekarang kita tinggal 2 armor. Tinggal armor kulit sama armor netherite. Let's go. Di hari ke-82 sampai 85 ini aku berinisiatif untuk merapikan jalan yang ada di pulauku dan tiba-tiba aku melihat sound the ship sama ayam pertama yang muncul di pulau ini. Aku gak salah lihat kah ini? Sound the ship pertama. Oke, let's go kita langsung bawa mereka. Let's go. Wah, aku udah gak sabar. Kita harus bikin kandangnya dulu, guys. Oke, aku akan bikin kandangnya di dalam gua sini. Oke, sekarang kita langsung saja masukkan sound ship-nya dan juga ayamnya. Let's go, masuk, pusi. Oke, dan akhirnya kita punya 2 hewan pertama kita di pulau kita, guys. Let's go. Dan kali ini aku berinisiatif untuk jadi arkeologi. Jadi aku akan membuat beras yang terbuat dari koper ingot dan juga bulu. Aku pun kali ini mempersiapkan perahu untuk menjelajahi lautan untuk mencari keberadaan Ocean Ruins. Oh my godness, petirnya gede anjir. Ada kawan kita. Lagi santai kawan. Ada Aquaman guys. Aquaman, sini kenalan. Sini. Ya jangan ngambil perahuku juga, Pak. Turun, Pak. Ternyata ini rumahnya Pak Aquaman. Akhirnya kita menemukan Ocean Ruins. Oke, sekarang kita langsung saja persiapkan. Kita harus mempersiapkan pintu dulu supaya kita bisa bernafas, guys. Mereka datang. Oke, kita harus hati-hati turun ke bawah. Siapkan dulu oksigen. Oke, sepertinya mereka datang ya. Mereka mau keroyok aku, guys. Tapi aku gak takut. Sini kau. Oke, satu lagi. Oke, akhirnya kita berhasil. Oke, sekarang kita langsung saja cari chestnya. Oke, di sini ada chest. Apa isinya? Anjir, isinya jelek-jelek anjir. Biji kopi. Oh my godness. Oke, sekarang kita langsung saja jadi arkeologi. Oke, semoga kita beruntung. Apa ini? Let's go. Apa hitam-hitam ya? Oh my godness. Jangan bilang biji kopi, gak penting anjir. Oke, sekarang kita lagi. Malah dapat rambutnya Mbah Surip anjir. Oke, kita coba lagi. Harusnya ini bagus nih barangnya ya. Oke, hijau-hijau. Emerald, let's go. Oke, sekarang kita lanjut untuk pulang. Dan sekarang aku berinisiatif untuk menanam biji pumpkin yang sudah aku dapetin dari Ocean Ruins, supaya nantinya dengan pumpkin ini kita bisa membuat pasukan Iron Man. Di hari ke-86 sampai 93 ini aku berinisiatif untuk membuat full armor netherite. Dan pertama-tama aku harus mempersiapkan banyak sekali kasur supaya kita bisa dengan mudah mencari ancient debris di nether. Setelah semua persiapan sudah siap, aku pun langsung OTW pergi ke nether. Dan let's go, kita langsung pergi ke kedalaman 15 untuk mencari ancient debris. Let's go. Setelah beberapa hari aku menambang ancient debris, aku pun kembali pulang dan aku langsung memasak semua ancient debrisnya supaya menjadi netherite scrap. Setelah semuanya menjadi netherite scrap, aku campurkan dengan emas supaya dia menjadi netherite ingot. Sebelum membuat netherite armor, aku membutuhkan smithing template, di mana smithing template bisa aku dapatkan di Masonry Man. Aku pun langsung keliling Masonry Man sampai pada akhirnya aku berhasil sampai ke tempat harta karunnya. Oke, semoga dapat smithing template. Let's go, akhirnya dapat satu. Oke, di sini dapat helm juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, jangan sampai mati. Oke, babi ngepet. Oke, sip. Sekarang kita harus nyari chest lagi. Nah, ini ada chest lagi. Smithing template lagi. Let's go. Setelah cukup mendapatkan smithing template, aku pun langsung kembali pulang dan aku langsung racik semua armornya supaya menjadi netherite armor.
akhirnya sudah ada 4 koleksi armor kita, tinggal 1 koleksi armor lagi. Ya, aku harus mencari kulit untuk membuat armor kulitnya. Karena di pulauku masih belum ada sapi, jadi aku harus mencari kulitnya babi ngepet yang ada di Nether. Let's go! Dan akhirnya aku berhasil mengoleksi semua armor yang terbuat dari berbagai material. Dan untuk selanjutnya, aku berinisiatif untuk membangun berbagai macam bangunan di atas pulauku. Seperti rumah pohon, tempat memancing, maupun rumahnya para warga. Dan let's go, kita langsung bangun pulau kita. Let's go!